Beda orang, beda gaya, beda pemimpin, beda juga perlakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku, ada hal yang unik yang ditunjukkan oleh seorang Ganjar Pranowo saat kunjungannya ke Balikpapan. Dalam kunjungannya ke Balikpapan kali ini, Ganjar Pranowo disambut riuh oleh pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo? Apakah dia akan marah-marah dengan pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini? Apakah seorang Ganjar Pranowo akan mengintimidasi pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini? Atau apakah seorang Ganjar Pranowo akan mengamuk kepada pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini? Tidak. Ganjar Pranowo malah menyambut mereka dengan foto bersama-sama. Ganjar Pranowo malah mengajak mereka untuk duduk satu meja makan bersama-sama. Inilah kedewasaan yang ditunjukkan oleh seorang Ganjar Pranowo kepada kita rakyat Indonesia. Inilah pesan penting yang harus kita sadari, bahwa seorang Ganjar Pranowo menginginkan pemilu ini bisa berlangsung dengan damai. Pemilu ini jangan marah-marah. Pemilu ini bisa berlangsung dengan kualitas pemilu yang harus dijaga dan nilai-nilai moral harus tetap dinomorsatukan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Makan dulu nggak? Jangan digulung kan, dimarahin yang nyuruh loh. Dipentangin loh. Kita makan aja. Dipentangin lagi. Kebalik. Nanti nggak kelihatan Pak Prabowo-nya. Kebalik bro. Nah, kamu pas latihan nggak ikut sih Pak. Oh ya, bersama Indonesia Maju ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut. Oke men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Oke, kita makan yuk. Makan. Oh, nggak apa-apa. Makan yuk. Udah makan belum? Belum kan? Sini. Jadi nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo dari wisatawan makan siang bersama yang makan duduk bersama saya. Punya pilihan lain. Iya. Iya tadi keliru nggak apa-apa. Maaf ya guys. Iya. Punya pilihan yang berbeda-beda itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya merasa terharu dengan apa yang ditunjukkan oleh seorang Ganjar Pranowo ini. Inilah seorang negarawan sejati.
Terus terang, saya sebagai rakyat jelata, saya merasa kagum dengan sikap yang ditunjukkan oleh seorang Ganjar Pranowo ini. Kenapa di awal video saya tadi, saya katakan bahwa beda orang, beda gaya, beda pemimpin, tentu beda juga perlakuannya. Ketika kita mengingat kembali kejadian beberapa waktu yang lalu di Gunung Kidul, di mana ketika ada relawan atau pendukung dari Ganjar Pranowo yang menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo, kasusnya ini pun viral karena ada bentuk perlakuan yang menurut saya tidak layak dan pantas ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Ada sikap intimidasi yang begitu luar biasa kepada pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo. Apakah seorang Ganjar Pranowo akan membalasnya? Tidak. Tetapi dia merangkul bahwa apapun pilihan Anda, pilihan kita boleh berbeda, tetapi sikap, rasa, persaudaraan di antara kita itu harus tetap terjaga. Inilah calon pemimpin yang diharapkan oleh kita-kita yang menginginkan perdamaian, oleh kita-kita yang menginginkan agar rasa persaudaraan itu tetap terjaga di Pilpres 2024 ini. Mari coba kita buka mata hati kita. Apakah semua calon pemimpin bisa memperlakukan hal-hal seperti ini? Jawabannya ada di hati nurani kita masing-masing. Lalu, apa kira-kira tanggapan dari netizen ketika melihat seorang Ganjar Pranowo dalam memperlakukan pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini? Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama. Jangan digulung kan, dimarahin jam nyuruh loh. Ini adalah momen unik di saat Pak Ganjar berkunjung ke salah satu daerah, yang mana daerah itu saya nggak usah sebutlah di mana daerahnya, kan begitu. Kenapa saya salut dengan Pak Ganjar? Ketika dia datang ke daerah tersebut, dia disambut dengan pendukung Prabowo dengan membentangkan spanduk segala, kan begitu. Spanduk Prabowo kan, dan mengacungkan 2 jari, kan begitu. Jadi Pak Ganjar turun dari mobilnya gitu kan, menyapa, menyalami, kan begitu. Dan pendukung Prabowo ini kan menggulung spanduknya, diperintahkan sama Ganjar, enggak usah gulung, nanti marah, dimarahi sama yang nyuruh begitu. Waduh, memalukan kali itu. Kalian pendukung Prabowo, cara kalian itu sebenarnya memalukan. Itu menunjukkan bahwa memang kualitas kalian seperti itu, kualitasnya nggak punya pendidikan begitu, bodoh lah istilahnya, kan begitu. Ini itu yang pas untuk kalian yang mendukung capres lain begitu. Kalau Prabowo yang datang, kalian bentangkan spanduk Prabowo, ajungkan 2 jari, itu baru tepat, itu baru cerdas. Tapi kalau capres lain datang, kalian bentangkan spanduk Prabowo, itu kalian itu seolah-olah menunjukkan secara nyata kebodohan kalian begitu loh. Menunjukkan bahwa kalian itu tidak beretika begitu. Apa sih yang ada di otak kalian itu sehingga terpikir membuat seperti itu? Apa karena kalian ingin mengesankan bahwa daerah kalian itu pemilih Prabowo? Kawan, tidak seperti itu caranya. Di setiap daerah itu masing-masing pasti ada pendukung ketiga capres. Itu harus paham kalian. Kalian tidak usah egois lah seperti pemimpin kalian itu, seperti capres kalian itu. Tidak usah kalian ikut-ikutan egois, ikut-ikutan tersesat, ikut-ikutan bodoh. Nggak usah. Ya, ini nasihat yang ini tanda sayang saya sama kalian ini, tanda peduli saya sama kalian.
Saya nasihati kalian biar enggak bertahan kalian di dalam kebodohan kalian itu ya. Sekali lagi, kalau capres Ganjar yang datang, nggak usah kalian bentangkan spanduk Prabowo ya. Kalau kalian nggak suka, nggak usah kalian sambut. Ngapain kalian sambut? Memalukan kalian. Setelah itu kalian diajak pulang makan sama si Pak Ganjar. Aduh, mau ditaruh di mana lah muka kalian itu seperti itu ya. Prabowo, lihat tuh pendukungmu itu memalukan itu. Orang cerdas pasti akan memilih orang cerdas. Dan apa yang ditunjukkan oleh para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto, silakan pemirsa menilai sendiri. Apakah mereka punya etika? Apakah mereka benar-benar cerdas? Apakah apa yang dilakukan oleh para pendukung, para relawan dari paslon 02 ini mau menerangkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang punya adab, pribadi-pribadi yang paham benar tentang nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral? Saudara, saya sangat setuju dengan apa yang ditanggapi oleh netizen ini. Bahwa di setiap pelosok di daerah manapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini, pasti mereka punya pilihan dari 3 paslon ini. Ada yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar. Ada yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lalu ada juga yang mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kira-kira yang harus kita lakukan ketika di dalam suatu daerah ada banyak sekali pilihan-pilihan yang berbeda? Cuman satu, kita harus tetap menjaga persaudaraan kita. Kita harus tetap mengedepankan asas kekeluargaan kita. Nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai adab pasti akan lebih ditonjolkan ketika hal ini terjadi di daerah kita. Jangan kita menunjukkan keegoisan kita seperti yang dilakukan oleh pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Balikpapan saat menyambut kedatangan Ganjar Pranowo ini. Mari, jangan mau menjadi orang bodoh. Idolasi boleh, tapi goblok itu jangan. Ketika Anda mau mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang-orang yang punya etika. Anda adalah orang-orang yang punya adab. Dan Anda adalah orang-orang yang benar-benar paham akan nilai-nilai moral. Anda adalah pribadi-pribadi yang mau mengutamakan rasa persaudaraan, bukan menciptakan kegaduhan dan permusuhan. Karena bagi saya secara pribadi, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya adalah sikap perilaku yang tidak patut untuk dijadikan sebagai contoh oleh kita-kita yang adalah generasi penerus bangsa ini. Mari gunakan hati nurani kita. Berpikirlah secara waras. Gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan kita menciptakan kegaduhan di pemilu 2024 ini. Tetapi mari kita tunjukkan bahwa kita mampu menciptakan pemilu ini yang berkualitas dengan tetap menjaga perdamaian. Itu adalah pesan penting yang harus kita tanam dalam diri kita masing-masing. Mari kita lanjutkan lagi. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah.
Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Terima kasih Pak Jokowi, bansosnya sudah saya terima. Sering-sering kasih bansos buat rakyat ya Pak. Kan ini juga duitnya dari rakyat, hasil dari pajak kita. Dan mohon maaf Pak, kalau saya disuruh milih anak Bapak Gibran dan Pak Prabowo, saya tidak bisa karena saya sudah punya pilihan saya sendiri, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih Pak bansosnya, saya tetap pada pilihan saya nomor 3. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Halo Pak Prabowo, yakin nih kalimat ini keluar dari mulut seorang calon pemimpin Indonesia? Pak Prabowo inginkan petani Indonesia seperti di Jerman, yang paginya bertani, malamnya pergi ke diskotik. Aduh, Bapak ini memang selangganannya blunder ya. Bapak itu calon presiden loh, masa kasih statementnya gini amat sih Pak? Yang nalar-nalar aja dong Pak. Secara kultur aja nih ya Pak, udah berbeda jauh antara Indonesia dan Jerman, antara Asia dan Barat. Pak, kalau mau janji itu ya mbok yang nalar dikit gitu loh. Di Indonesia itu petani sangat banyak Pak. Coba deh kalau Bapak mau belusukan kemana-mana nih ya. Itu pun kalau Bapak bisa ya. Terus Bapak mau mengajari mereka semua untuk ke diskotik gitu. Wah didau Pak. Bisa-bisa kacau Pak negara ini kalau kayak gitu. Jangan samakan kita dengan kehidupan Bapak yang bergelimang harta. Dan beranggapan kalau pergi ke diskotik itu suatu hal yang lumrah. Kita rakyat yang di bawah nih Pak, nih kalau Bapak mau tahu nih ya, mending kita tuh kumpul bersama keluarga, makan-makan bersama, ya walaupun sederhana, itu sudah cukup Pak bagi kami. Kalaupun ada uang berlebih nih, mending ya kita tabung buat kehidupan anak cucu kita kelak. Bukannya malah dihabiskan untuk ke diskotik Pak, ya ampun. Masa calon pemimpin negeri begini sih kualitasnya? Oke gas, gas ndasmu. Dengar ya. Ganjar Mahfud Presiden tahun 2024. Orang pada heran dan bilang, jangan menghambat anak muda untuk berkarya, jangan menghambat. Lu merendahkan anak muda Indonesia. Memangnya anak muda Indonesia yang lain tuh harus melanggar kode etik? Lu bilang, ngomong begitu karena PDI Perjuangan. Hey, ada berapa banyak ahli, pakar, dan guru-guru besar yang menyatakan itu sebagai pelanggaran kode etik. Nah ini nih, ciri-ciri pendukung 02, buta, takut dengan fakta, ya kan? Terus nggak belajar sejarah. Lu kalau nggak paham hukum, nggak paham bagaimana caranya berdemokrasi, bagaimana caranya memilih siapa yang paling benar, ya kan? Oke lah kalau tiga-tiganya punya kesalahan, tapi kita akan memilih yang terbaik dari yang terburuk. Bukalah mata dan pikiranmu. Udah jelas-jelas diketok palu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh paman dan bapak yang satu yang baru-baru ini. Gua nggak mau sebut. Ya, masih aja kalian bilang Allah karena ini, Allah karena itu. Kok belajar ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season ketiga. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Bapak Rocky Gerung tadi, bahwa Indonesia hari ini sedang membutuhkan pendidikan gratis, bukan makan gratis. Fakta menunjukkan bahwa IQ anak-anak Indonesia masih di bawah rata-rata. Masih 70-an%. Padahal IQ normalnya di atas 90 bahkan sampai 100%. Saudara, mari coba kita berpikir, coba kita melihat program makan siang gratis ini. Masuk di akal atau tidak? Atau apakah kalian-kalian yang menginginkan makan siang gratis ini saat ini sedang dalam kelaparan? Ataukah kalian-kalian yang saat ini mendukung program makan siang gratis itu adalah kalian-kalian yang tidak mau bekerja dan tidak mampu untuk mencari sesuap nasi? Malu dong.
Masa nasi satu piring kalian tidak bisa cari? Burung liar saja dia mampu untuk menghidupi anak-anaknya. Apalagi kita manusia yang punya akal, yang punya nalar, yang punya hati, yang masih bisa berpikir akan nilai-nilai tanggung jawab. Ayolah. Masa sih nasi satu piring sehari kamu tidak bisa cari? Masuk akal tidak? Program makan siang gratis itu? Program minum susu gratis itu? Separah inikah negara kesatuan Republik Indonesia? Seolah-olah kita dilanda kelaparan. Seolah-olah kita ini benar-benar hidupnya hanya bergantung kepada pemerintah. Bosku, jika memang kalian tidak bisa mencari makan, lebih baik mati saja. Jangan penuhi bumi Indonesia. Itu adalah mental-mental yang tidak bagus. Mental-mental yang tidak mendidik. Mental-mental yang membuat Anda tidak punya harga diri. Karena hanya mau yang gratis-gratis saja. Coba kita dukung. Kita butuh kesehatan gratis. Kita butuh pendidikan gratis. Itu baru masuk di akal. Lalu, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa jangan kita terbuai dengan janji-janji manis. Jangan kita terbuai dengan gimmick-gimmick politik. Sering kali saya katakan bahwa maju atau tidaknya, sejahtera atau tidaknya, bangsa dan kita rakyat Indonesia ini tergantung dari kita rakyat Indonesia yang memilih pemimpin itu. Apakah calon pemimpin kita, setiap kebijakan, setiap keputusan yang dia ambil akan berpihak kepada kita? Ataukah dia malah lebih berpihak kepada kepentingan dan golongannya? Apakah calon pemimpin yang akan kita coblos adalah pribadi yang nasionalis? Pribadi yang mampu untuk menjaga kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Sekali lagi, pilihlah pemimpin dengan menggunakan hati nurani. Berpikirlah secara rasional, jangan emosional. Semoga saja cuplikan-cuplikan video di season kedua ini bisa menyadarkan kita bahwa pentingnya kita untuk melihat calon-calon pemimpin, baik itu dari kualitas, baik itu dari skillnya, baik itu dari mentalnya, baik itu dari track record atau rekam jejaknya. Karena ini sangat penting demi Indonesia tercinta ini. Karena ini sangat penting jika kita menginginkan pemimpin yang berkualitas untuk membangun bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Guys, perkara makan gratis itu ternyata banyak menuai pro dan kontra. Dan gue termasuk orang sangat kontra dengan program tersebut. I can talk about it for hours, tapi gue bakal coba buat sesingkat mungkin. Yang pertama adalah dia bakal bikin beban ekonomi banget. Jadi makan siang gratis ini perlu di-note untuk seluruh pelajar di Indonesia yang tujuan awalnya sebenarnya buat mengatasi stunting. Tapi tiba-tiba di-gaslight bahwa ini emang perlu banget buat orang miskin. Oke, emang mereka perlu banget, tapi ini buat seluruh pelajar di Indonesia. Bukan orang miskin aja. Jadi anak-anak UPH, anak-anak BINUS, anak-anak bawa MacBook ke SD atau udah disupirin pakai Range Rover, itu bakal tetap dapat alokasi dananya. Dan itu terus-menerus ya. Lo bayangin, apa nggak bengkak anggaran negara? Belum lagi kalau makan siang ini amit-amit kejadian, IKN juga bakal tetap dibangun. Lo bayangin sebengkak apa anggaran. Terus yang sumber susunya sapi impor dari India. Jadi perlu diingat ya, kalau spendingnya naik, nanti akan ada mungkin pajak yang naik, atau mungkin akan ada subsidi yang dihilangkan, subsidi pendidikan, subsidi BBM. Gue nggak ngerti, tapi kayak ya udah siap-siap aja kalau emang kejadian. Jadi ini nggak sustainable banget menurut gue buat ekonomi Indonesia. Yang kedua, nggak efisien. Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh buat seluruh pelajar di Indonesia. Jadi anggarannya tuh udah gede banget dari awal.
Kenapa gue bilang nggak efisien? Menurut gue, Indonesia tuh belum memadai untuk sistem bansos yang dari pusat diserahkan ke pemerintah daerah, diserahkan lagi ke kayak kabupaten, kecamatan, kelurahan. Lo pikir distribusinya bakal normal aja? Kayak catering aja dikorupsi, terus kayak anggaran stunting yang kemarin ada, akhirnya sampai ke masyarakat cuma kuah sama tahu. Lo pikir itu mungkin nggak kejadian? Mungkin aja, sangat possible. Jadi alih-alih lo fokus ke emang orang yang butuh makan siang gratis ini, anggarannya gede banget, lo juga kasih anak-anak yang emang gak butuh dan mereka gak mau makan, jadi kayak mubazir dan gak tahu deh anggarannya kemana nanti at the end of the day. Dan yang ketiga, alasan yang selalu dipakai buat nge-gaslight kita adalah gimana orang yang emang butuh makan siang gratis, kayak mereka gak punya duit. Ya hapuslah kemiskinan struktural itu, anjir. Lo bayangin anak lo di rumah nggak bisa makan tapi di sekolah dapat makan siang gratis, oke. Tapi keluarganya yang lain gimana? Jadi menurut gue ini nggak menyelesaikan masalah kemiskinan struktural kayak akses pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya manusia, itu nggak bakal selesai. Bukankah lebih baik kalau misal anggaran makan siang gratis ini diberikan ke emang orang yang membutuhkan aja? Jadi lo bisa bikin pemberdayaan supaya dapat pekerjaan yang lebih layak. Lo bisa juga kok ngasih bansos yang emang buat orang yang bener-bener butuh, terus lo bisa juga benahi akses pendidikan mereka. Dengan begitu, lo nggak cuma dapat efek dapat makan siang doang, lo bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Jadi ya oke, emang subsidi pangan itu perlu, tapi buat yang butuh aja, tolong jangan ke seluruh Indonesia. Nggak semua orang Indonesia butuh makan siang gratis. Lo nalar aja dana 1 triliun buat makan siang pelajar di Indonesia, seluruh Indonesia gratis, sama 1 triliun emang buat mengurangi kemiskinan struktural di keluarga membutuhkan, itu bakal lebih berguna mana? To mention, makan siang gratis ini juga bakal menimbulkan mentalitas pengemis, jadi masyarakat bakal mulai kayak nunggu disuapin sama pemerintah daripada mereka emang berusaha sendiri. Jadi yaudah gitu aja, menurut gue makan siang gratis ini sangat tidak berguna untuk perekonomian Indonesia dan juga tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural, apalagi menyelesaikan stunting. Jadi sekian, terima kasih. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh. Sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Jokowi dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti. Tidak pernah saling menghujat. Tidak pernah saling menjelek-jelekan. Memberi sambutan. Saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul.
Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Teman-teman semua, kebayang gak sih, kita itu selama ini selalu disuguhkan survei yang memenangkan 02. Sehingga seolah-olah nanti 02 akan masuk ke putaran kedua karena surveinya selalu tinggi. Dan antara 01 atau 03, salah satunya gak akan masuk ke dalam putaran kedua. Pernah kepikiran gak sih bahwasanya ini adalah strategi brainwash agar kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, teman-teman semua. Benar nanti 02 akan masuk ke putaran kedua dan salah satu dari 01 atau 03 akan gagal masuk putaran kedua. Nah, coba kita hilangkan faktor brainwash ini sehingga kita bisa memilih presiden tidak dengan hal yang tidak rasional. Contoh, memilih presiden karena FOMO, memilih presiden karena gemoy, memilih presiden karena kepentingan tertentu, memilih presiden karena oh iya politik dinasti itu baik. Nah, sehingga kita memilih dengan hal-hal yang rasional. Memilih Pak Anies karena rekam jejaknya sebagai gubernur DKI, memilih Pak Ganjar dengan rekam jejaknya gubernur Jawa Tengah, memilih Caimin dengan rekam jejaknya di legislatif dan eksekutif, memilih Mahfud MD rekam jejaknya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ayo teman-teman semua kita kembalikan sisi rasional kita sehingga kita memilih presiden dengan rekam jejak yang benar-benar luar biasa baiknya. Dan jangan lupa, jangan mau ke brainwash dengan survei-survei dan ya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Semangat buat kita berjuang menangkan capres-capres kita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Ingat, program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah sebuah program yang akan membuka peluang korupsi besar-besaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Camkan itu. Dan juga program makan siang dan minum susu gratis ini adalah program yang tidak mendidik mental rakyat Indonesia. Sekali lagi, pakai hati nurani kita. Lihat program itu masuk di akal atau tidak. Itu adalah catatan-catatan penting buat kita rakyat Indonesia di detik-detik menjelang Pilpres 2024 ini. Lalu track record dari seorang Prabowo Subianto ketika dia berbicara bahwa saya dan Presiden Jokowi tidak saling menyakiti, tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Tetapi apa faktanya? Rekam jejak digital itu sangat jahat. Jaga mulutmu ketika kita berbicara. Kalau memang engkau ingin membela di jalan yang salah, pertahankan itu sampai kapanpun tetap di jalan yang salah. Kalau Anda mau membela orang yang benar, pertahankan itu tetap di jalan yang benar. Jangan menjadi pribadi yang pelin-pelan atau tidak konsisten. Dan apalagi orang-orang yang terjun ke dunia politik. Jaga tutur kata Anda, jaga adab Anda, jaga sikap dan moral Anda. Jika kamu tidak konsisten, maka pada akhirnya kamu yang akan malu sendiri. Semoga saja catatan-catatan penting dari awal hingga akhir bisa menyadarkan kita bahwa di Pilpres 2024 yang akan kita coblos di tanggal 14 Februari ini benar-benar kita sudah siap untuk memilih mereka-mereka yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Untuk kita semua, tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.